Hai guys, welcome to my channel. Nah, ini adalah si Mikel yang dia tuh buluk banget. Ya Allah, ini kucing pertama yang terbuluk seumur aku ngurus kucing ya. Jadi ini tuh kucing flat nose yang aku tuh beli di breeder ya. Pas dibeli tuh dia tuh bagus sih jujur li, tapi pas ke aku tuh jadi kayak gini gitu. Nggak tahu kenapa dia tuh kayak stres gitu kan, mungkin kucingku banyak banget kan, terus dia jadi jamuran. Terus emang dia tuh kayak, ya aku dicokot, dia tuh punya kebiasaan yang kayak gini nih, kayak nakal gitu. Dia kucing cowok nih, aku kasih dia nama Mikel, tapi aku pengen ganti nama. Cuman masalahnya dia tuh udah dikasih kado, itu isinya Mikel semua, nama-namanya itu ada Mikelnya gitu loh. Jadi kayak aku bingung mau ganti kado, mau ganti nama, otomatis semua barang-barang yang ada tulisan Mikel tuh mau dikemanakan gitu kan. Nah, jadi aku mau cerita, pertama kali dia itu datang, itu kan masih umur 2 bulan ya, jadi di bawah 3 bulan gitu kan. Nah, dan dia itu main chat terus gitu ya. Aku tuh udah kasih kayak probiotik, tapi probiotiknya itu bahkan nggak mempan gitu. Jadi imunitasnya dia tuh juga cukup rendah gitu ya ketika aku beli. Meskipun untuk aku beli tuh dia gak ganteng banget sih jujur, dia habis mandi kece gitu kan. Ternyata habis itu dia tuh kayak jamuran gitu loh di rumahku. Nah, jadi imunnya tuh jelek, terus juga karena pencernaannya tuh juga jelek gitu. Nah, akhirnya aku membeli Royal Canin kitten ya, karena kan waktu itu dia masih kitten, masih umur 2 bulan ya. Dan waktu itu tuh kayak setahun yang lalu itu kayak udah mulai ada kan yang namanya Royal Canin kitten ya. Ini nih Royal Canin kitten yang aku tuh sampai repurchase 2 kali yang 400 gram. Jadi ini Royal Canin yang gastrointestinal kitten. Nah, jadi dia itu Royal Canin gastrointestinal kitten ini itu sampai aku tuh beli 2 kali, tapi dia itu kayak masih nggak oke gitu loh badannya, masih tetap pencernaan itu masih tetap nggak oke. Dan kalau aku mau mencoba untuk mereview si Royal Canin gastrointestinal kitten, nah kalau kalian coba lihat deh ya, ini tuh kayak kenapa sih kittennya tuh harus kayak gini gitu loh. Jadi kayak ini tuh kayak ngeredesain packaging lama, tapi ngeredesainnya tuh kayak kurang maksimal gitu loh. Kittennya tuh kayak kurang cantik gitu loh tulisannya. Ini kalau kita membicarakan soal packaging ya, bukan soal ingredients ya. Kalau soal ingredients mah ini kalau soal ingredients nanti aku akan kasih tahu ke kalian pendapatku di ini ya, di akhir ya, tentang makanan Royal Canin gastrointestinal kitten ini ya. Karena back again ketika aku tuh beli Royal Canin gastrointestinal kitten ya, dan aku tetap pakai probiotik ya, aku tuh tetap pakai ini vitamin ini nih tuh, aku tuh tetap pakai vitamin ini Cabigami yang Tami, dan itu baru ngefek ya. Tapi kita akan lihat dulu bedah komposisinya dulu deh ya, supaya kalian nggak penasaran dan kalian juga bisa membandingkan RC gastrointestinal kitten versi yang sekarang yang aku review sama versi yang gede yang adult ya. Jadi kalian bisa lihat 2 videonya. Kalau kalian nggak tahu, nanti aku akan kasih link di bawah ya. Nah, kalau yang packaging 400 gram itu seperti biasa dia tidak ziplock ya, tentunya lah ya, rugi lah ya kalau kasih ziplock ya untuk produk yang masih ukurannya tuh kecil gitu ya. Nah, di sini kelihatan nih. Jadi kitten itu umur 1 sampai 2 bulan itu kalau misalkan dia 3 kilo itu 24 sampai 39 gram ya, atau mungkin sekitar 1 sendok makan ya. Ini sehari loh ya, ini ya, bukan 2 kali. Ini bukan 2 kali makan. Kalau 2 kali makan berarti dibagi 2 nih ya. Nah, waktu itu Mikel tuh kayak di bawah 3 kilo. Jadi usianya itu masih 2 bulan tapi dia di bawah 3 kilo. Jadi kurang banget ya kan. Jadi pakannya itu dia sedikit makan ini. Kok dipukul? Si Cito itu nggak suka sama Mikel. Kenapa sih kamu nggak suka sama Mikel? Why? Kenapa kamu nggak suka sama Mikel? Kenapa Cito? Kasihan dong Mikel dong. Lihat deh, Mikel dipukul sama Cito. Nggak boleh ya. Karena Mikel ini agak gini loh. Jadi aku tuh sebenarnya merasa, aku sebenarnya tahu sih permasalahan yang ada pada kucing-kucingku ini. Jadi si Cito ini nggak suka ngeliat Mikel karena Mikel tuh jorok. Kalau kalian tuh dia tuh jorok. Jadi dia tuh jorok secara harfiah gitu loh. Secara dirinya sendiri tuh juga jorok gitu loh. Jadi kalau makan itu kayak dia tuh jarang grooming. Dia jarang self grooming.
gitu. Itu yang aku perhatiin. Jadi kucing lain tuh nggak suka, kucingku semuanya tuh suka self grooming, bahkan sampai mereka tuh hairball kan. Nah si Mikal tuh terlalu malas untuk menggrooming dirinya sendiri, I don't know why. Jadi sebenarnya kucing tuh nggak suka, dan kucing-kucingku tuh lagi mengospek dia gitu loh. Cuman dia tuh nggak ngerti kesalahannya dia apa, karena dia kayak masih kecil dan mungkin belum bisa terlalu berpikir sebenarnya kesalahannya dia apa. Selain juga si Cito mungkin agak cemburu ya sama dia ya, karena dia kan kucing jantan gitu loh yang baru datang gitu kan. Nah, oke, kita akan lihat lagi, kita akan back lagi ke sini ya. Ini untuk nah, ini juga nih. Kenapa tulisannya itu adult weight gitu. Jadi mungkin parameternya dia itu adalah adult weight. Padahal harusnya ini kan gastrointestinal kitten ya. Harusnya dia pakai kitten weight dong, ya nggak sih? Apakah ada kucing usia 1-2 bulan itu beratnya 5 kilo? Jadi ini yang kayak aku ngerasa sepertinya pakan Royal Canin gastrointestinal kitten ini kayak terburu-buru di launching gitu loh, ngerti nggak? Jadi karena terburu-buru di launching, packagingnya itu belum maksimal gitu loh. Jadi kayak mau launching itu ya mungkin untuk brand segede ini nggak perlu launching yang gede-gedean, karena orang itu kayak otomatis beli karena ini adalah brand yang top of mind gitu kan, sangat dikenal oleh orang. Jadi dia kayak langsung udah dapat pasar, jadi nggak perlu launching yang gimana banget. Nggak kayak misalkan kalau Meong ngeluarin baru atau Cleo ngeluarin baru kan kayak butuh launching gede-gedean, butuh ngobrol sama dokter hewan dan lain-lain. Royal Canin tuh nggak butuh itu, karena memang dia tuh adalah brand yang top of mind, brand yang terkenal di mana-mana gitu kan. Tapi ya ini sih yang aku kritisi secara ini ya, secara industrial ya. Jadi packagingnya itu kayak buru-buru di launching gitu loh, adult weight kayak gini-gini. Mana ada kucing 3 bulan berat 5 kilo ya. Mungkin ada, mungkin Maine Coon kali ya, tapi nggak tahu sih, mungkin ada yang punya Maine Coon, mungkin ada yang 3 bulan sudah 5 kilo maybe ya, I don't know. Nah di sini juga ada gastrointestinal kitten yang ultra soft mouse yang ininya itu ukurannya itu 195 gram. Nah terus ini coba lihat ya, metabolisme energinya 4.332 kilokalori per kilogram. Ini tuh cukup gede ya. Ini tuh setara dengan, kalau metabolisme energi kalau untuk kilokalori itu setara dengan proplan indoor yang untuk dewasa, yang aku sempat review sebelumnya. Nah ini adalah tapi jangan lupa ini adalah versi yang veterinarian ya. Memang gastro nggak ada yang non veterinarian ya. Jadi kita akan lihat dulu ya kandungannya atau bedah komposisinya ya, sini. Nah, Royal Canin Gastrointestinal Kitten Dry is a complete dietetic feed for kittens. Nah, dia juga mengklaim bahwa ini kenapa tadi mukul-mukul, sekarang jilat-jilat aromanya. Tapi jujur ya, aromanya tuh high palatabilitas sih. Sampai unyil tuh kesini loh. Tuh, takut kan si Mikel kan. Sampai unyil tuh kesini. Jadi kalau kita bicara tentang high digestibility, atau bukan, high palatabilitas maksudku, itu dia sangat high palatabilitas. Jadi sama dengan yang Royal Canin Gastro yang dewasa, itu juga tinggi dengan palatabilitas. Nah, increase level of electrolyte and high concentration and essential nutrient, high energy density. Nah, jadi gini, intinya memang pakan ini tuh sangat tinggi penyerapan ya, kemudian tinggi nutrisi dan tinggi asam amino, karena memang kan gini, kucing yang sakit, yang ada dia masalah diare atau konstipasi atau apa ya, sehingga dia butuh Royal Canin Gastro ini. Itu adalah kucing yang biasanya tuh udah selera makannya tuh udah rendah gitu kan, karena atau kadang juga udah mulai nggak mau makan, karena dia tahu tiap dia makan itu jadinya keluar, nggak kecerna gitu kan. Nah jadi dia dibikin makan sedikit aja itu sudah high energy, makanya kenapa metabolisme energinya tuh segini, 4.000-an something, itu gede sih, meskipun masih gede M organik ya, tapi dari segi aroma kan berbeda. M organik kan aromanya lebih ke tuna-tuna ini, seafood. Iya kan, dipukul kan, mau dipukul kan, ini mau dipukul nih. Jangan dipukul. Jangan dipukul. Cito nggak boleh Cito. Nakal loh Cito ini. Tapi kadang-kadang Cito itu cuman ini doang sih, gertak doang. Dia udah takut duluan sih. Tuh kan. Ya kan? Kasian dong. Tapi dia udah sembuh kok. Sekarang tuh si Mikal sudah bagus pupnya, sangat-sangat bagus. Karena dia pakai CRC gastrointestinal, kemudian dia pakai probiotik ya, kemudian juga dia pakai ini cabai gamitami. Oke, kita back lagi ya, kita ke kandungannya lagi. Tadi mana lagi? Nah nih kita lihat nih, feed gastrointestinal kitten untuk 1-2 weeks atau 2 minggu during period and recovery from
diarrhea atau diare until restoration is achieved. Jadi sampai dia sembuh lah intinya ya. Nah, komposisinya nih ya, kita lihat. Dehydrated poultry protein as usual. Royal Canin selalu menggunakan dehydrated poultry protein. Kemudian ada animal fat, ya ini lemak dari hewan. Kemudian ada rice atau beras. Kemudian ada gandum, ada tepung-tepungan. Kemudian hydrolyzed poultry liver, jadi jeroan-jeroan ini unggas yang dihidrolisa. Kemudian ada yeast product, jadi yeast product ini adalah probiotik, jadi sumber probiotik. Mineral, fish oil, beet pulp ya, itu adalah fiber. Kemudian egg powder tuh kayak semacam egg yolk juga gitu ya, jadi itu lebih buat kalsium. Nah, vegetable fiber ya, jadi serat dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Kemudian soya oil, psyllium husk itu juga adalah fiber ya. Kemudian dia adalah source dari mucilaginous substance. Jadi psyllium husk itu juga sebuah ini ya, fiber dan juga sebuah ini apa sih kayak dia itu fiber tapi dia bagus untuk pencernaan gitu loh. Fructooligosaccharid juga termasuk dari probiotik. Hydrolyzed yeast juga source monooligosaccharide, jadi source-nya itu adalah sumber dari probiotik gitu. Ada beta-glukan, ada marigold extract. Selalu ada marigold extract sih di dalam setiap Royal Canin ini karena dia adalah source dari lutein. Lutein itu untuk mata ya. Dan Royal Canin yang fat itu selalu high digestibility ya. Nah, kita lihat deh vitamin A-nya 25500, vitamin D3 1000 IU, wow. Iodin, manganese ya. Kemudian kita lihat ini proteinnya dulu deh. Proteinnya 35, gede woi. Fatnya juga gede woi, 24%. S-nya 8,7 ya. Fiber 2%, kalsium 1,25, potasium 0,9, sodium 0,7. Fatty acid 1,2 ya. Jadi di sini ini kandungannya itu sudah sangat-sangat bagus ya. Nah, tapi kalian harus lihat video aku Royal Canin yang ini, yang bukan kitten, yang adult ya. Karena aku akan memberitahukan ke kalian opini aku tentang cat food gastrointestinal kitten.